Assalamualaikum guys, balik lagi bersama aku di sini The Game Toy Master. Kali ini aku ingin ngebahas mainan-mainan static figure gitu, yang mana temanya di sini kebetulan adalah hewan-hewan ternak. Semenjak aku nonton film yang berjudul Animal Farm, karya tulis novel dari George Orwell, waktu itu aku nonton versi yang kartunnya, yang versi jadul gitu, kayak kartun-kartun Disney sama kartun-kartun Warner Bros jadul. Nah, itu ceritanya kan tentang kayak hewan-hewan ternak kayak gitu, kemudian ya tidak dirawat dengan baik gitu oleh ownernya gitu. Ya namanya hewan ternak kan dimanfaatkan untuk diambil dagingnya, susunya, kemudian telur dan tenaganya gitu, kayak kuda, keledai kayak gitu. Nah, mereka di situ ceritanya bangkit selayaknya revolusi gitu, kayak orang-orang ditindas sama pemerintah kemudian berevolusi menjadi pemerintahan yang baru gitu. Makanya yang awalnya di situ ceritanya peternakannya namanya Manor Farm, kemudian berubah menjadi Animal Farm. Nah, di situ hewan-hewannya itu berpolitik tuh. Pertama tuh kayak berjuang bareng ngelawan peternak dan teman-temannya dari bar. Terus lama kelamaan mereka jadi punya masalah internal gitu. Jadi saling sikut antara babi satu dengan babi dua kayak gitu-gitu. Nah, itu aku suka tuh. Nah, gara-gara aku nonton film itu, jadi aku beli beberapa mainan kayak hewan-hewan ternak nih, mulai aku kumpulin sekarang. Sebenarnya beberapa tuh udah sempet aku beli lebih awal gitu, kayak dari tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu, aku lupa. Aku beli kayak yang sapi ini nih, sapi Frisian ini, kemudian sama satu lagi domba apa gitu namanya, lupa. Pokoknya ini juga, ini kebetulan merek Kolekta. Waktu itu aku belinya barengan sama zebra sama satu atau dua kotak mainan yang kecil-kecil gitu, yang kayak Mojo Minis gitu, tapi ini kan mereknya Kolekta gitu. Kalau Mojo Minis kan mereknya Mojo gitu. Nah, ini beberapa nih aku punya di sini mereknya antara Kolekta, kalau nggak Kolekta sama Mojo. Soalnya sekarang tuh aku nyari mainan Kolekta yang murah kayaknya ya udah pada. Contoh di Toys Kingdom waktu itu kan ini dua ini sama zebra aku belinya di Toys Kingdom, sama yang mainan yang kecil-kecil gitu yang satu kotak isi 12. Sekarang beberapa kayak keledai dan lain-lain yang waktu itu aku ngeliat, aku nggak beli, akhirnya sudah sold semua. Bahkan yang hewan-hewan Afrika yang aku niat pengen beli juga udah pada sikat habis gitu. Ada gajah, kemudian ada badak juga, kudanil dan segala macam udah habis semua. Entah ntar mereka akan restock atau enggak gitu. Ya aku harap nanti ketika saya sudah ada uang lebih dan emang pengen beli medan, semoga sih mereka udah menyediakan itu ya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat backgroundnya, background barn, yang mana kalau di luar negeri tuh di Eropa atau di Amerika kayak gitu, biasanya tuh menyimpan hewan-hewan ternak tuh di tempat kayak gini gitu. Kalau di Indonesia aku jarang lihat. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi kita review satu-satu. Kebetulan juga ada beberapa mainan belum di unboxing nih, tuh lihat masih diplastikin, masih belum disobek. Berapa udah ada yang disobek, cuman ya udah aku buang karena kan udah berantakan juga gitu. Ya udah, yuk kita langsung mulai dari yang sapi dulu. Ini kita buka dulu plastiknya. Ini kayaknya harus diginiin. Ini bisa dilihat di sini original dari merek Mojo. Tuh, ini bisa dilepas. Kemudian ini teksturnya kita lihat. Ujung-ujungnya ikutan kakinya hancur, tapi nggak apa-apa, itu cuman merek doang. Di sini juga ada mereknya tuh, di situ Mojo, di sini tertulis, lihat tulisan Mojo, kemudian seperti biasa made in China, CE kayak gitu. Tuh lihat detailnya. Ini adalah jenis sapi jersey namanya. Jenis sapi jersey gitu, jenis sapi warna coklat kayak gini, dia betina, bisa dilihat di sini ada cirisnya gitu. Tuh lihat detailnya nih, kepalanya gini. Tuh lihat nih kakinya. Ekornya elastis, meskipun ya bisa rentan patah juga kalau misalnya dimainin sama bocil dengan tidak hati-hati gitu. Kayak dulu aku masih kecil suka banget dibeliin mainan yang sebenarnya kualitasnya juga bootleg gitu sih, nggak ada merek kayak gitu. Cuman kayak contoh nih yang dinosaurusan kayak gitu, yang mana tangannya itu sering banget patah gitu. Tau lah yang kayak gimana, yang sering dijual di pasar-pasar kayak gitu. Berkali-kali aku matahin tangan T-Rex dinosaurus lain kayak gitu. Detailnya bagus banget, kayak sapi beneran ya shape-nya tuh, lihat dia. Aku pengen lah bisa bikin kayak gini gitu, bikin di 3D kemudian di molding kayak gitu, ntar bikin karakter-karakter binatang sendiri. Tuh lihat, ini ukurannya segini, lumayan gede gitu, segenggam tangan. Kalau yang kecil kan segini biasanya gitu. Ini adalah sapi betina, ingat ya guys, sapi betina, atau bahasa Inggrisnya adalah cow. Cow itu adalah bahasa Inggris sapi betina. Kalau misalnya sapinya ada banyak gitu nih, misalnya kayak gini, ini adalah disebutnya cows, cattle, kawanan sapi, cattle dibilangnya. Nah, kalau misalnya sapi jantan, di sini nggak ada sapi jantan soalnya, baru disebutnya bull. Cuma biasanya orang Indonesia itu ngiranya bull adalah artinya banteng gitu. Ngira kalau bull itu adalah bahasa Inggris dari banteng, padahal nggak ada banteng bahasa Inggrisnya bull tuh, nggak ada. Adanya sapi jantan disebutnya bull. Kalau banteng itu kayak gaur, ya udah namanya banteng, ya udah namanya gaur. Nggak ada bahasa Inggrisnya gitu. Kayak contoh babi rusa deh, babi rusa bahasa Inggrisnya babi rusa. Babi rusa kan bahasa Indonesia dipisah. Cuman kalau dari bahasa Inggris, kalau dijadiin bahasa Inggris, babi rusa digabung. Ini dia. Ini ceritanya dia berdiri di, ini gede banget tapi. Tuh, lihat. Ini dia lagi berdiri di depan barn gitu. Masuk dia. Ya udah, ini adalah sapi jersey.
kedua yaitu adalah babi. Kita unboxing dulu ini, mudah-mudahan nggak susah. BTW ini kan cuman mainan ya guys, jadi jangan bilang ini haram karena ya ini cuma mainan, bukan babi yang beneran. Kalau babi beneran ya tidak boleh dipegang. Guntingnya tumpul atau saya saja yang aneh ya. Kita pokoknya gitulah. Coba bisa keluar dari sini apa enggak? Nah, ini packagingnya. Ini dia adalah babi ternak pink, babi yang besar ya. Ini jenisnya betina. Di sini tuh lihat, bisa dilihat ada tirisnya di sini banyak banget. Dia kayak kucing ya kalau babi itu ya, tidak seperti sapi yang mana dia tirisnya begini. Kalau babi itu ada banyak kayak kucing kayak gitu. Ini adalah babi betina, babi ternak yang paling common ya, paling umum. Matanya di sini biru gitu. Tuh lihat. Babi itu sebenarnya kalau dilihat-lihat gak punya leher, tapi sebenarnya dia ada lehernya gitu. Cuman ketutupan sama lemak banyak. Itu aku pernah lihat kayak semacam anatomi babi gitu, ada gitu lehernya, sebenarnya bukan tidak berleher, tapi ya lehernya ya ketutupan sama lemak banyak gini sehingga kayak nyatu antara kepala langsung ke badan gitu. Nah, jadi ngomongin bahasa Inggris gitu, babi memang bahasa Inggrisnya adalah pig. Coba tebak, ada yang tahu nggak nih bahasa Inggrisnya babi betina itu apa? Hampir sama kayak sapi, cuman C-nya diganti jadi huruf. Ya benar, jadi huruf S gitu. Jadi kalau sapi bahasa Inggrisnya yang betina adalah cow. Kalau babi betina itu bahasa Inggrisnya jadi sow. Kalau babi jantan disebutnya boar. Boar bukan babi hutan. Cuman sering kali itu kalau misalnya wild hog atau babi hutan sebutnya boar juga. Kalau misalnya babi ternak juga kalau yang jantan disebutnya, contoh nih ya, kalau misalnya babi ternak kan yang betina disebut sow, kalau yang jantan disebutnya boar. Nah kalau misalnya babi hutan itu disebutnya wild boar kalau nggak salah. Cuman entahlah, kalau misalnya disebut spesifik wild sow gitu bisa atau enggak. Aku jarang dengar sih kalau misalnya orang menyebut babi hutan itu untuk yang wah ini betina wild sow berarti. Paling sebutnya sering boar doang bilangnya atau wild hog gitulah. Nah itu dia, gemoy kan. Jadi nggak apa-apa loh dipegang. Ini mainan doang kan. Cuman bentuknya kayak gini gitu. Ini cuma buat penggambaran gitu, edukasi atau gimana. Atau kalau misalnya membuat main-mainan gitu, kayak Ham di Toy Story aja gitu. Tapi dia celengan kan. Kalau ini static figure. Ini dia adalah sow atau babi ternak betina. Berikutnya potbelly pig. Ini adalah jenis babi yang lebih kecil daripada babi yang common tadi. Kayak pygmy pig gitu lah. Kita unboxing sekarang coba. Nah ini udah keluar, kita buang. Nah ini adalah potbelly pig, mana ukurannya itu lebih kecil sebenarnya nggak sih, dari lebih kecil sedikit lah ya dari common. Tuh lihat ukurannya segini, tapi nggak pygmy juga, atau pygmy ya sebenarnya. Kayak beda deh. Kalau yang mini pig itu, tuh lihat dia masih cabi, masih gemoy, masih gendut tuh buntutnya. Ini betina juga ya BTW. Tuh lihat, bisa lihat ada tirisnya banyak gini kayak kucing. Terus dia mukanya kayak gitu, kerutannya banyak tuh lihat, bisa dilihat perbedaannya di sini tuh, dia lebih kayak lebih ini ya, lebih semok lihat. Tuh lihat dia ada kerutan-kerutannya gini, ada otot-ototnya gitu, otot gak ya, terus dia ada markingnya di sebelah sini, dia bukan di bawah sini. Kalau yang Mojo di mana? Oh nih tadi di sini ya, tadi kalau yang babi common gitu di sini, dia di tengah-tengah. Kalau ini susah juga ya kalau ditaruh tengah-tengah sini, jadi di akhirnya ditaruhnya di sini. Mana tuh, nih di sini, paksa banget terus sini ya. Harusnya agak kesinian dikit sih, atau ini harusnya agak dijarakin baru ditaruh sini kayak yang tadi gitu. Cuma ya nggak apa-apa lah, bagus juga sebenarnya nih. Mojo ternyata dulu tuh aku ngeliat Mojo itu di Gramedia gitu. Cuman aku lupa ada mainan-mainan hewan ternak gitu yang aku lihat biasanya dinosaurus, kemudian kayak hewan-hewan hutan gitu kayak harimau, terus singa, jerapah sama gajah gitu deh yang aku sering lihat. Aku nggak kalau misalnya ada hewan-hewan ternak kayak gini, dan itu kayak udah lama banget, udah tahun sebelum 2020 kayaknya deh. Aku waktu itu sempat nemu di Gramedia gitu, banyak banget. Sempat ada diskon, terus aku nggak beli, besoknya aku balik lagi udah nggak diskon. Nah ini dia potbelly pig. Selanjutnya kita unboxing dua domba lagi ya. Ini kalau nggak salah sih domba merino ya. Ini kayaknya merino. Coba kita unboxing merinonya di sini. Cuman ini domba betina atau ewe. Bahasa Inggrisnya domba betina kayaknya kalau nggak salah ewe ya. Kalau yang jantan itu disebutnya ram. Berbeda dengan kambing ya. Kalau kambing itu kalau penjantan disebutnya buck. Kalau misalnya jantan dia kayak rusa disebutnya. Rusa kan kalau penjantan disebutnya buck. Antelope juga disebutnya buck. Kemudian kalau yang betina disebutnya doe, doe, doe gitu. Terus kalau misalnya anaknya disebutnya kid. Sementara kalau misalnya sapi gitu kan disebutnya calf, sama badak termasuk yang hewan-hewan besar gitu dah disebutnya calf. Sama nih kayak yang tadi nih, yang sapi, yang kut ya. Enggak deh ya, pada gitu.
Nah ini plastiknya kita buang aja. Ini dia domba merino atau sheep atau Ewe. Ini detailnya bagus banget nih. Lihat bulu-bulunya seperti bulu domba yang diilustrasikan. Bulu domba yang udah solid, udah berbentuk. Namanya kan ini resin, bahan plastik gitu. Nah, mukanya mirip banget tuh, lihat. Gitu. Ini di sini ada mereknya, tulisannya juga lebih gede daripada yang tadi tuh, lihat Mojo 2023 dibikinnya. Oh, pantesan aja saat itu nggak ada, belum didesain. 2023 waktu itu aku ke Gramedia gitu, tahunnya 2019 2018. Ini 2023. Ini juga berapa? 2010. Tapi aku lupa sih ada ini juga. Ini juga berapa? Coba. Ini tahun sama, ini juga 2023. Ini 2010. Gak inget aku ada itu. Bentuknya seperti domba sungguhan. BTW ini jantan apa betina sih maksudnya? Bingung juga ya. Apa aku salah ya? Yang betina kayaknya satu lagi deh. Ini mungkin jantan. Soalnya ini kalau misalnya domba begini, ini mau jantan mau betina kayak gak punya tanduk melingkar gitu deh. Gak punya big horn gitu. Lu lihat bagus banget nih. Aku kagum banget sih ngeliatnya static figure kayak gini. Apalagi kalau banyak bentuknya beda-beda gitu, posenya beda-beda. Biasanya sih kalau misalnya satu merek kayak gitu, dia bikin misalnya satu jenis kayak gitu, anggaplah betina jantan, udah cuma satu-satu gitu doang, nggak bikin kayak 5 pose atau 10 pose gitu. Soalnya ini kan dia statik ya, nggak bisa dipose kakinya gitu, kaki kepalanya gitu nggak bisa dipose. Jadi kayak udah kita menghayal aja udah begini, kayak gitu. Lihat meskipun ya kagak masuk ya warnanya ya di sini jalan gitu, karena backlight jadinya. Ya udah, ini adalah domba merino, entah jantan atau betina gitu. Berikutnya terakhir untuk saat ini yang belum di unboxing. Sebenarnya bukan di unboxing ya, soalnya ini bukan box, ini plastik. Di unplasticing apa ya? Ya udah, ini kita coba buka dulu. Kita buku dulu plastiknya. Kita guntung. Nah, segini aja cukup ya. Keluar. Ini kita singkirkan. Nah ini dia. Ini entahlah maksudnya anak domba atau ini sebenarnya merino juga apa gimana ya? Tuh lihat kita ya perbedaannya di sini lebih gemuk ya, lebih berisi dibanding yang sebelah. Tapi nah ini kayaknya ini maksudnya betina gitu. Ini yang Ewe, yang ini kayak yang mungkin yang jantannya gitu. Oh iya kali ya. Nah ini yang jantan, ini yang betina gitu. Apakah ini juga ada urusannya sama ini? Apa beda jenis gitu? Kalau dilihat sih beda jenis ya. Ini kan bertanduk. Cuman kalau domba yang kayak gini untuk betinanya kayak juga nggak bertanduk deh kayak ini. Tapi ini yang jantannya aja nggak bertanduk kan? Bisa dilihat tadi nggak bertanduk kayak gitu. Tuh lihat digemui banget nih mukanya tuh, lihat cantik gini ya. Beda ya. Kalau yang ini kan jantan tuh ada bewoknya di sini. Kayak Abraham Lincoln gitulah ya. Bisa dilihat di sini Abraham Lincoln ininya. Ada jenggotnya di sini tuh gitu gembur. Nggak pakai topi. Tuh lihat. Ini domba tuh ukurannya di sini lebih padat ya, lebih berisi. Kita lihat di sini tahunnya, di sini 2010 dibuatnya, rilisnya 2010, terbitan 2010. Mojo juga, ini juga Mojo 2023. Ini lebih awal dibuat, ini yang dulu, ini yang 2023 baru rilis yang ini. Ininya juga detail bulu-bulunya gitu bagus ya. Ini bisa nyetaknya gitu, dia di 3D-nya gitu, dia ngebuat kali-kalikunya ini niat gitu, satu gitu sehingga terlihat seperti dari kejauhan ya udah ini adalah bulu domba, bukan serigala berbulu domba tapi domba berbulu domba. Lihat detailnya, mukanya juga bagus ya, mukanya domba bener. Tuh lihat dombanya. Kalau yang betina gimana ya suaranya? Lebih rendah ya, kayak orang aja gitu. Kalau yang jantan kan suaranya gede, kalau yang betina suaranya lebih melengking gitu. Juga anak domba juga kayak gitu, belum pecah suaranya, belum ganti gigi lah. Nah kalau yang dikurban kan bisa gitu katanya, tunggu kupak. Kalau domba sih setauku ya, aku lupa inget juga. Pokoknya gitulah ya. Ini adalah Ewe atau domba betina. Oke, tadi yang unboxing udah. Ini dia, totalnya ada 5 figur. Sini ada 1 sapi, 2 domba, kemudian 2 ekor babai. Nah, ini yang udah di unboxing dari lama. Di sini ada sapi Friesian. Ini waktu itu aku dapat ini juga udah nggak ada plastik-plastik tetek bengek kayak tadi tuh, nggak ada gitu. Cuman langsung di dalam kotak tuh udah kayak begini. Cuman tetap sama kayak tadi gitu. Ininya diikat sama mereknya gitu. Seingat aku sih gitu. Cuman ini kolekta kan. Ini dari kolekta nih. Bisa dilihat ada logo kolektanya di sini. Wah, di sini berurat ya. Tuh di sini ada merek mereknya sih. Oh, terbalik. Ini di sini nih, kolekta. Coba kita lihat bisa diatur nggak ininya, fokusnya. Ini pokoknya di sini nih. Ini yang ini nih, kolekta. Di sini bisa kita lihat tahunnya. Ini tulisannya Friesian Cow. Tahunnya di sini nggak ditulis tahun, cuma made in China doang. Friesian itu ya, seperti ya udah kenal kata Friesian itu ada merek susu namanya Friesian. Nah, sapi-sapinya kan biasanya kayak gini warnanya hitam putih gitu, sering lihat lah kita juga. Kalau misalnya peternak-peternak sekitar juga biasanya yang produksi susu ya sapi ini gitu, sapi Friesian ini. Ternyata selama ini namanya
sebenarnya Frisian tuh nama sapi, nama daerah kalau nggak salah. Makanya sapi yang dihasilkan dari sana itu namanya Frisian cow, Frisian flag gitu. Benderanya Frisian flag. Tuh dia warnanya hitam putih gitu. Terus lihat nih tekstur bulunya kayak gini, garis-garis gitu. Dia pasti bikin 3D-nya juga dikasih tekstur gitulah ya. Terus di sini biasa ada rambutnya dikit, seolah-olah rambut ya, padahal rambutnya tuh di seluruh tubuh sapi itu. Pernah aku membaca artikel atau cuman gambar gitu doang, sebutnya artikel atau bukan ya, jadi sapi itu sebenarnya kan kalau misal bulu sapi kayak gini kelihatannya bulunya pendek gitu ya, itu karena dia berkeringat atau kayak lengket gitu, mungkin kena air atau gimana. Seandainya sapi itu dimandiin kemudian dikeringin kayak di drying gitu, bulunya bisa gembur-gembur gitu kayak domba. Domba pun juga umum juga bulunya kayak pasti di sini ada lengket-lengket juga lah kena air kayak gitu, tapi jelas bulu sapi emang lebih pendek dari domba kayak gitu. Dia bisa gembur gitu loh, kayak gitu, bisa kayak fluffy gitu jadinya. Andaikan kering total gitu, di drying, bukan di dry age. Ada dry age kan dagingnya, daging sapinya di dry age gitu. Tuh lihat, ini titisnya berurat dan gede karena banyak susunya ya, biasanya ya buat diproduksi susu gitu di peternakan. Kalau di film Animal Farm kalau nggak salah jenis sapi juga jenis sapi ini sih, ini juga pastinya menghasil susu juga. Oh ya, ini kan ada uratnya juga, sama nggak enggak aku tadi kayak gitu. Nggak, pokoknya ini adalah sapi Frisian tuh di sini. McDonald punya ternak. Iya iya oh. Berikutnya ini domba ramhead, ini domba bertanduk. Sebenarnya jenisnya banyak sih. Aku nggak tahu ya. Ini mungkin mereka ini ambil sampelnya dari kayak semacam bighorn sheep atau Dall sheep gitu dari alam liarnya, kemudian dibudidaya atau didomestikasi sehingga menjadi domba-domba yang kita kenal sekarang gitu. Tapi yang aku bingung, seingatku ya domba-domba gunung kayak gitu yang tanduknya kayak gini, itu kan nggak punya bulu-bulu wool yang tebal kayak gini ya. Cuman entah diapain sama peternak zaman dulu kok bisa jadi bulu-bulu wool-wool gini gitu. Ini kita barengin aja sama yang ini ya. Ini sebenarnya modelingnya sama kayak dah, tuh lihat mukanya. Udah pasti sama sih, cuman catnya aja yang dibikin berbeda. Kalau badannya sih sama ya, warna bulu-bulunya gitu, warnanya putih agak ke krem-kreman kayak gitu. Kemudian dibedakan dengan ini, misalnya contoh nih kakinya, kikilnya, pokoknya kaki dombanya gini. Yang satu ini warna hitam, yang satu ini warna coklat gitu, atau abu-abu. Di sini warna kaki ini sama warna ini kan sama mukanya gini kan ada topeng gitu ya, ada tompelnya. Nah ini warnanya sama-sama hitam, sementara tanduknya warna coklat. Kalau ini warna kaki sama warna tanduk sama gitu, mukanya nggak ada tompel. Dah tuh gitu, detailnya bagus banget nih, lihat. Ini tahun Mojo tahun sama 2010 juga sih, cuman dibikin varian warna aja. Tuh lihat, bentuk bulunya itu tebal banget, detail banget, bagus. Mukanya muka domba banget, cuman entahlah, setahu aku kuping domba itu kan lebih kecil ya, cuman ini gede juga gitu kupingnya. Atau emang domba di luar negeri itu kupingnya gede-gede. Kalau yang aku lihat sih domba-domba yang bisa dijual di kurban kayak gitu, itu domba kupingnya berkecil-kecil gitu, nggak segede kuping kambing gitu. Ini contoh, ini kuping kambing tuh hampir sama gedenya ya. Ini dia domba ram. BTW ini yang aku bilang barengan belinya sama Frisian cow tadi, ini sebenarnya waktu aku beli aku nggak tahu ya, aku lihat lagi sih tadi nggak ada tulisannya, cuma tulis sheep doang gitu. Ini antara Texel atau Cheviot gitu, entah yang mana, koreksi kalau salah. Kalau dilihat-lihat sebenarnya aku nggak tahu jenis-jenis domba domestik gitu, apalagi jenis domba domestik kan banyak gitu, yang di luar negeri ada banyak, terus di Indonesia ada domba Garut, terus ya ada domba Jawa kayak gitu-gitu. Nah ini bisa kita lihat cirinya. Ini detail banget sih, ini bagus gitu. Kalau aku lihat bulu-bulunya nih kayak kue gitulah, kayak krim kue gitu nih. Ininya beda ini sama yang ini tuh. Oh, ini kan dari Mojo, ini juga ini dari Collecta. Warnanya kekuningan, bulunya realistis gitu, realistik wajahnya tapi putih. Sininya warna pink tuh. Mantep banget si Collecta. Itu logonya Collecta di sini, cuman ditulisin Collecta ya. Oh iya, ini maaf. Tulisan Collecta. Collecta itu ada logo apa namanya? Menara Eiffel gitu kalau nggak salah, cuman miring ya. Terus ini tulisan Made in China 2006 ship, udah gitu doang. Detail banget ya gitu. Di sininya warna coklat. Warnanya variatif gitu, banyak. Dan catnya juga tuh lihat. Tuh kalian bisa nilai sendiri lah ya. Terus ini kuningnya juga di sininya gelap dikit, di sini putih. Terus kemudian di sininya agak terang kayak gitu. Dia kayak dicat semprot gitu. Tapi ya di sini tuh ada kayak perbatasannya gitu lah ya, minusnya masih kelihatan kayak pas di molding. Kalau bikin mainan kayak ini kan main molding ya, aku dulu pernah waktu kuliah ada tugas nge-molding mainan gitu, jadi dari mainan dicetak kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang berarti yang suka mengakawein mainan gitu, nge-bootleg mainan, jadi sampel nih misalnya andai lah ini mau aku kawein, ini kita ambil, ini kita cetak, kita
Terus satu sebelah sini pakai tanah liat, kemudian sebelah sini kita tuang pakai silikon basah, dituang nanti mereka kan ngering tuh. Baru sebelahnya, nah itu dikasih lubang-lubang gitu buat ngerekatin kan, nanti ada lubang dikit buat nuangin resin, nanti resinnya dimasukin deh dari situ, bis dimasukin nanti ditunggu sampai ngeras, jadi deh cetakannya. Itu makanya ada batasan kayak gini, jadi mainan tuh bisa bagus karena dari bahan yang dipilih gitu, masing-masing punya bahan yang diandalkan gitu. Yang jelas kalau mainan original itu bahannya jauh lebih enak dipegang, juga premium. Kalau misalnya mainan KW gitu kan dipegang tuh kayak gimana ya, kayak krenyes gitu, gimana kayak kaleng-kaleng banget gitu, dan gak ada mereknya, makanya harganya beda. Mereka nggak bikin, kenapa mainan butik bisa murah ya, mereka cuman ngemolding aja gitu, mereka nggak ngedesain mainannya sendiri, tinggal nyetaknya apa yang udah ada. Dan mereka juga nggak punya brand gitu, nggak punya merek kayak gini, Kolekta, Mojo, terus Papo, terus Klage, atau satu lagi Safari Ltd kayak gitu. Ya udah, ini antara Texel atau tadi lupa apa tadi ya, pokoknya gitulah, antara Texel dan sama yang satu lagi tadi kayak gitu. Terakhir kambing, ini kambing satu-satunya aku punya. Kalau domba tadi kan banyak, entah nih Billy Goat apa gimana ya, kalau nggak salah sih Billy Goat ya. Kayak waktu sebelumnya tuh yang mainan ternak yang kecil-kecil, yang Kolekta, yang isi 12 itu, satu kotak isi 12 itu kan namanya Billy Goat. Kalau ini nggak ada namanya, cuman ya udah Mojo doang gitu. Ini pokoknya intinya kambing, itu kambing putih. Ini juga posenya bagus sih, aku suka, dia lurus gitu, nggak nengok ke samping kayak gini. Ini kan nengok ke samping banget ya kayak gitu. Kalau ini kan lurus, jadi bisa kalau misalnya mau dimainin kayak nyeruduk gitu. Ini ngingetin aku juga, misalnya aku nonton Animal Farm gitu, itu kan yang pas si peternaknya belum bangun, binatang udah pada lapar, si Snowball kan mimpin tuh kayak ini hancurin nih ininya, barnya gitu, penyimpanan makanannya kayak gitu, tempat penyimpanan makanan. Akhirnya diseruduk tuh bareng-bareng, ada kambing, terus ada si boxer kudanya yang gede, terus habis itu sama sapi yang punya tanduk lah. Kalau kuda kan nggak punya tanduk tapi dia tenaganya gede gitu, apalagi kuda yang gede gitu kan, kayak Percheron atau apa gitu, kuda yang berotot gitu dah, yang kakinya tuh berbulu kayak ada surai-surainya. Nah ini kok kambing berjenggot gitu. Apa Sanin nih? Sanin apa Billy Goat sih? Entahlah. Kalau Kolekta biasanya sih Billy Goat ya. Ini jantan ya BTW. Kalau bisa betina bisa ditaruh tidis di sini kan. Tapi nggak ada. Kalau jantan mereka biasanya orang kalau bikin mainan kayak gini tuh nggak detail banget sampai testikel gitu sih, jarang-jarang gitu. Beberapa ada yang naruh testikel, beberapa ada yang nggak ada gitu. Jadi yang penting nih mainan bentuknya gini lah, kambing gitu, nggak didetailin sampai ke jenis seksnya kayak gitu, jenis kelaminnya. Ya meskipun ya yang betina jelas udah pasti ada tidis, kasih tidis gitu, karena kan emang mereka namanya sapi di peternakan ya buat dimanfaatin susunya ya untuk itu gitu. Tuh detailnya ininya apa namanya, bulu-bulunya kayak gitu bisa kita lihat di sini, mereka di garis-garis gitu ya. Terus matanya nih, matanya cuma titik doang kayak gitu, warna hitam ya, bisa dilihat noh. Ini saya tidak bisa lebih dekat lagi BTW, nanti bakal ngeblur dia seperti biasa. Lihat mukanya dekat, agak mencong ya, tuh lihat kuyung lagi cing ceng honji tuh kayak gitu. Sininya coklatnya, di sininya putih, di sini ada coklat-coklatnya dikit lah, agak cukup detail juga ya, nggak solid banget gitu. Pasti dia ada shadingnya juga di sini. Dia meskipun warnanya putih, cuman ada tambahan kremnya juga gitu. Ini tanduknya juga ada marblingnya juga ya, tanduknya tuh beneran dibikin seolah kayak tanduk beneran gitu. Intinya dia ada marblingnya kayak gini tuh, nggak solid banget hitam atau abu-abu gelap, dia ada putihnya dikit buat nandain kalau ini beneran tekstur dari tanduk ya, atau enggak, atau ini yang luntur, enggak lah. Tuh lihat tuh, ini nggak ada tanda-tanda dari batasan apa namanya ngemoldingnya kayaknya. Kalau aku lihat ya nggak ada tuh, bagus sebenarnya. Ini seolah-olah luntur gitu, tapi ini kayaknya emang catnya emang sengaja dibikin kayak gitu, bukan karena luntur ya ya. Tuh sama kayak tanduk tadi, dibikin masuk akal lah, dibikin sesuai dengan dunia nyata gitu. Pasti ada yang warnanya pudar, pasti ada yang masih solid. Ini dia, ini adalah Billy Goat atau kambing jantan. Ya, berikut adalah mainan hewan-hewan ternak yang bisa aku review dari merek Kolekta dan juga Mojo. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Ada beberapa mungkin yang salah atau semacamnya, atau ada kesalahpahaman dan lain-lain. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.